Tidak semua orang yang pulang, benar-benar kembali. Ada tempat yang tidak membunuh, tidak mengejar, tidak menampakkan diri. Ia hanya menunggu siapa yang bersedia tinggal, agar yang lain bisa pergi. Inilah kisah tentang shift malam, yang seharusnya tidak pernah ada. Dengarkan sampai selesai, karena cerita ini tidak berakhir saat matahari terbit. Subscribe channel ini, bukan untuk aku, tapi supaya cerita-cerita seperti ini tidak hilang begitu saja, karena selalu ada shift malam berikutnya. Gedung itu seharusnya sudah lama tutup. Bangunannya berdiri di pinggir kota. Bekas pabrik tekstil yang diubah jadi gudang arsip. Dari luar tampak biasa saja. Tembok abu-abu, pagar besi tinggi, lampu sorot seadanya. Tapi setiap orang yang pernah jaga malam di sana selalu berkata hal yang sama. Waktu terasa lebih lama. Reno tiba pukul 21.45. Ia satpam baru, menggantikan pegawai yang katanya resign mendadak. Hadi, satpam senior, sudah menunggunya di pos kecil dekat gerbang. Kunci area belakang jangan dibuka, kata Hadi tanpa basa-basi. Kalau dengar suara dari gedung C, anggap aja angin. Reno mengangguk, meski heran. Bagus datang 5 menit kemudian, mendorong gerobak alat kebersihan. Mulutnya tak berhenti bicara. Kamu tahu nggak? Katanya, shift malam di sini aneh. Jam bisa berhenti, tapi badan capek terus. Reno tertawa kecil. Kamu jangan nakut-nakutin. Bagus mengangkat bahu. Aku cuma bilang apa yang aku alamin. Pukul 23.30, suasana berubah. Lampu di lorong utama gedung C mati satu persatu. Padahal jadwal pemadaman belum tiba. Reno hendak melapor, tapi Hadi menahannya. Jangan dicatat, kata Hadi pelan. Kenapa? Shift ini nggak masuk laporan. Dari dalam gedung, terdengar suara langkah. Padahal kamera CCTV menunjukkan lorong itu kosong. Bagus berhenti menyapu. Kamu dengar itu kan? Langkah itu mendekat. Pelan. Berat. Teratur. Reno menggenggam senter lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia sadar. Mereka tidak sedang berjaga. Mereka sedang menggantikan seseorang. Lorong menuju gedung C tampak lebih panjang dari sebelumnya. Lampu darurat di langit-langit menyala redup, memancarkan cahaya kekuningan, yang membuat bayangan di dinding tampak memanjang tidak wajar. Udara di dalam lorong terasa lebih dingin, lembab, dan berat, seolah setiap tarikan napas membutuhkan usaha lebih. Reno berjalan paling depan, senter digenggam erat. Di belakangnya, Bagus mendorong gerobak kebersihan dengan roda yang sengaja ia tahan, agar tidak menimbulkan suara. Hadi berjalan paling belakang, langkahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya waspada. Lorong ini tidak tercantum di denah gedung, kata Reno akhirnya, memecah kesunyian. Saya memeriksanya sore tadi. Hadi tidak langsung menjawab. Ia berhenti di depan sebuah pintu besi besar yang catnya mengelupas. Di pintu itu tertempel papan kecil bertuliskan huruf pudar. Gedung C, akses terbatas. Kami juga dulu bertanya hal yang sama, ujar Hadi pelan. Sebelum akhirnya berhenti bertanya. Bagus menelan ludah. Pak Hadi, tadi Bapak bilang shift ini tidak dicatat. Maksudnya apa? Hadi menoleh. Matanya tampak lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu lama menyimpan sesuatu. Setiap tempat punya cara sendiri untuk menjaga dirinya, katanya. Gedung ini memilih penjaga. Pintu besi itu terbuka dengan bunyi berderit panjang. Di baliknya, ruangan luas terbentang. Rak-rak arsip menjulang tinggi, sebagian miring, sebagian lain roboh. Kertas-kertas berserakan di lantai seperti daun kering. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Namun ada satu hal yang langsung membuat Reno berhenti melangkah. Jam dinding besar tergantung di dinding depan. Jarumnya bergerak, lalu berhenti, menunjukkan pukul 00. Jam itu rusak, tanya Reno. Bagus menggeleng perlahan. Setiap saya masuk ke sini, jamnya selalu begitu. Reno menyalakan radio komunikasi. Tidak ada suara, hanya dengung statis panjang, seperti nafas yang ditahan. Saat itulah mereka mendengar suara lain. Bukan langkah kaki, bukan benda jatuh, melainkan suara mencoret kertas. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang sedang menulis. Reno mengarahkan senter ke sumber suara. Di ujung ruangan, sebuah meja kerja berdiri sendirian. Di atasnya, terdapat buku besar terbuka. Halaman-halamannya bergerak sendiri, seolah dibalik oleh tangan yang tidak terlihat. Reno mendekat perlahan. Di halaman itu tertulis deretan nama, ditulis dengan tinta hitam yang sudah memudar. Ia membaca satu persatu, nama-nama yang tidak dikenalnya, hingga matanya berhenti pada satu baris, yang membuat tengkuknya dingin. Hadi Santoso. Di bawahnya, tertulis tanggal 2 tahun lalu.
Tulisan itu, suara Reno tercekat. Itu nama Bapak. Hadi tidak terkejut. Ia hanya menarik napas panjang. Dan sekarang, katanya lirih, namamu akan menyusul. Bagus mundur selangkah. Ini bercandakan. Seolah menjawab pertanyaannya, halaman buku itu terbalik sendiri. Satu halaman kosong. Lalu, perlahan muncul tulisan baru. Huruf demi huruf. Reno Prasetyo. Reno merasakan jantungnya berdegup keras. Kepalanya pusing. Ruangan terasa berputar. Ini tidak mungkin, katanya. Saya baru bekerja di sini. Hadi menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Tidak ada yang bekerja lama di sini, ujarnya. Ada yang menjaga. Ada yang digantikan. Tiba-tiba lampu darurat padam. Gelap menelan ruangan. Dalam kegelapan itu, suara menulis berhenti. Digantikan oleh suara napas. Terlalu dekat. Bagus berteriak tertahan saat merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, keras, seperti tangan yang sudah lama tidak dialiri darah. Senter Reno menyala kembali. Di belakang mereka, berdiri sesosok pria berseragam satpam lama. Seragamnya usang, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Namun yang paling mengerikan adalah name tag di dadanya. Nama itu tercoret. Dan wajahnya, sangat mirip dengan Reno. Jam dinding berdentang satu kali. Pukul 001. Dan di saat itulah Reno mengerti. Area ini tidak tercantum di denah. Karena seharusnya tidak dimasuki oleh orang yang masih hidup. Tidak ada yang berbicara. Selama beberapa menit, setelah mereka keluar dari gedung C. Reno berjalan dengan langkah kaku, seolah tubuhnya bergerak lebih dulu daripada pikirannya. Tangannya masih menggenggam senter, meski jari-jarinya sudah mati rasa. Setiap sudut gedung terasa asing, padahal ia baru saja berkeliling sore tadi. Bagus muntah di dekat pagar besi. Hadi berdiri diam, menatap tanah, seakan berharap lantai itu bisa menelan apapun yang baru saja mereka lihat. Yang di dalam tadi, suara Bagus gemetar. Wajahnya, itu seperti Reno. Reno tidak menjawab. Bukan karena ia tidak mau. Tetapi karena untuk pertama kalinya, sejak bekerja sebagai satpam, ia tidak yakin dirinya masih utuh. Mereka tiba di ruang CCTV. Ruangan kecil itu, biasanya menjadi tempat paling aman. Terang, tertutup, penuh layar pengawas. Namun malam ini, lampunya berkedip tidak stabil. 4 monitor menyala, memperlihatkan sudut-sudut gedung dari berbagai arah. Reno langsung melihat ke layar gedung C. Kosong. Rak arsip terlihat normal. Tidak ada buku. Tidak ada meja. Tidak ada jam. Seolah-olah ruangan yang mereka masuki tadi tidak pernah ada. Putar ulang rekaman, kata Reno dengan suara tertahan. Bagus duduk di kursi operator, tangannya gemetar saat menekan tombol rewind. Rekaman mundur cepat. Waktu di pojok layar menunjukkan pukul 23.40. 23.30, 23.20. Tiba-tiba gambar berhenti sendiri. Pukul 22.13. Kenapa berhenti? Tanya Reno. Bagus mencoba menekan tombol lagi. Tidak bisa. Filenya terpotong, katanya pelan. Seperti ada bagian yang hilang. Hadi mendekat, matanya menatap layar dengan wajah pucat. Itu jam pertama aku jaga malam di sini, katanya lirih. Reno menoleh cepat. Apa maksud Bapak? Hadi menunjuk layar. Di rekaman itu, terlihat seorang pria berdiri di lorong gedung C, seragamnya rapi. Posturnya tegap. Ia berjalan perlahan menuju pintu besi. Reno menahan nafas. Pria itu adalah Hadi. Namun wajahnya terlihat lebih muda. Rambutnya masih hitam seluruhnya. Gerakannya lebih cepat. Lebih hidup. Rekaman berlanjut. Hadi muda membuka pintu gedung C dan masuk. Layar tiba-tiba menjadi statis. Beberapa detik kemudian, gambar kembali normal. Lorong itu kosong. Jam di sudut layar meloncat. Dari pukul 22.13 langsung ke pukul 00. 2 jam itu, kata Hadi dengan suara bergetar, tidak pernah kembali. Bagus menutup mulutnya dengan tangan. Bapak tidak ingat apa-apa. Hadi menggeleng. Yang aku ingat hanya, aku sudah berada di pos jaga. Dan sejak malam itu, namaku tertulis. Reno merasakan sesuatu mengaduk di perutnya. Ia menatap layar lain. Monitor halaman depan. Di sana, terlihat 3 orang duduk di pos jaga. Reno, Bagus, dan 1 orang lagi. Sosok ketiga duduk membelakangi kamera. Seragamnya sama. Posturnya sama dengan Reno. Namun kepalanya sedikit miring, seperti lehernya tidak menyangga dengan benar. Siapa itu? Tanya Reno perlahan. Bagus memeriksa jam di layar. Rekaman ini, live. Reno merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Kalau itu live, katanya pelan. Lalu, siapa yang duduk bersama kalian? Bagus menoleh cepat ke arah Reno. Kursi di sampingnya kosong.
Namun suara nafas terdengar. Bukan dari layar, melainkan dari belakang mereka. Sangat dekat. Lampu ruang CCTV padam. Dalam gelap, monitor tetap menyala. Di layar, sosok ketiga perlahan menoleh ke kamera. Wajahnya muncul jelas. Itu adalah wajah Reno. Namun matanya kosong. Bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu tanpa suara. Bagus menjerit tertahan saat teks muncul di layar, menggantikan waktu dan tanggal. Shift berikutnya dimulai. Lampu menyala kembali. Ruang CCTV kosong. Tidak ada monitor menyala. Tidak ada rekaman. Hanya satu kertas tergeletak di meja operator. Kertas jadwal jaga. Nama Reno Prasetyo kini tercetak rapi di kolom. Penjaga malam tetap. Reno terduduk. Bukan karena takut, melainkan karena ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih kejam. Gedung ini tidak membunuh orang. Gedung ini menghapus mereka sedikit demi sedikit. Sampai yang tersisa hanyalah tugas. Tanpa ingatan. Tanpa pilihan. Dan malam ini, proses itu baru saja dimulai. Reno tidak langsung bangkit dari lantai ruang CCTV. Ia duduk lama, menatap jadwal jaga di tangannya, seakan kertas itu bisa berubah bila dipandangi cukup keras. Nama itu tercetak rapi, tinta hitam tanpa cacat, Reno Prasetyo, penjaga malam tetap. Bagus berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal, seperti orang yang baru sadar dirinya hampir tenggelam. Kita tidak bisa diam, kata Reno akhirnya. Suaranya tenang, tetapi ada tekanan di setiap kata. Kalau kita ikut alur mereka, kita akan berakhir seperti Pak Hadi. Hadi tidak menjawab. Ia berdiri menghadap dinding, memperhatikan papan jadwal lama yang ditempel dengan paku berkarat. Daftar nama bertahun-tahun lalu memenuhi papan itu. Banyak yang dicoret, banyak yang pudar. Dulu, kata Hadi pelan. Aku juga berkata seperti itu. Reno mendekat. Dan Bapak melawan. Hadi menggeleng perlahan. Aku mencoba. Reno memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Kita coba lagi. Malam masih panjang. Mereka sepakat untuk satu hal, tidak menjalankan shift. Tidak berkeliling. Tidak memeriksa gedung. Tidak membuka pintu manapun. Mereka berkumpul di pos jaga utama, ruangan paling dekat dengan gerbang keluar. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 00.47. Tidak ada apa-apa. Pukul 1.02. Masih sunyi. Reno mulai berpikir bahwa mungkin keputusan ini benar. Bahwa ketakutan mereka hanya sugesti, yang diperbesar oleh kelelahan dan kegelapan. Lalu pintu gerbang besi bergerak. Bukan terbuka, tetapi mengunci diri. Bunyi, klik terdengar jelas, tajam, dan final. Bagus berdiri mendadak. Gerbang itu, otomatis? Tidak, jawab Hadi. Seharusnya tidak. Reno mendekati panel kontrol. Lampunya mati. Tidak ada daya. Ini bukan tentang keluar atau tidak, gumam Reno. Ini tentang kita menolak peran. Suara langkah kaki terdengar dari lorong samping. Bukan satu. Banyak. Namun langkah-langkah itu tidak sinkron. Ada yang terlalu lambat. Ada yang seperti diseret. Ada pula yang berhenti tiba-tiba, seolah lupa bagaimana cara berjalan. Bagus menelan ludah. Mereka datang. Reno berdiri di depan pintu pos jaga. Kalau kita keluar sekarang, kita mengikuti shift. Kalau kita diam, mereka harus berbuat sesuatu. Langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya kehadiran. Udara di dalam pos jaga menjadi berat. Sulit bernapas. Jam dinding berdetak lebih cepat. Pukul 1.13. Pukul 1.14. Pukul 1.30. Jarum menit meloncat. Bagus memegang dadanya. Waktu? Kenapa waktunya rusak? Hadi duduk perlahan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua daripada beberapa jam lalu. Keriput di wajahnya semakin dalam. Rambut putihnya semakin banyak. Aku menolak dulu, katanya. Dan inilah akibatnya. Reno menoleh cepat. Apa maksud Bapak? Hadi tersenyum kecil, pahit. Mereka tidak memaksa dengan kekerasan. Mereka mengambil waktu kita. Lampu pos jaga meredup. Di dinding, muncul bayangan. Bayangan 3 orang. Namun salah satu bayangan terlihat lebih panjang. Lehernya menjulur. Bahunya terlalu rendah. Bayangan itu bergerak lebih dulu. Ia menempel ke bayangan Reno. Reno merasakan dingin menjalar dari punggung ke tulang belakang. Kepalanya berdenyut, dan untuk sesaat, ia lupa. Nama ibunya. Alamat rumahnya. Alasan ia bekerja di sini. Bagus berteriak. Reno, jangan diam. Ingat siapa kamu. Suara itu seperti jangkar. Reno menggertakkan gigi. Aku bukan penjaga tetap. Aku hanya lewat. Bayangan itu berhenti bergerak.
Lalu terdengar suara, sangat pelan, seperti dibisikkan langsung ke dalam kepala mereka. Yang lewat, tidak menolak. Pintu pos jaga terbuka sendiri. Di luar, lorong dipenuhi sosok-sosok berdiri diam. Wajah mereka kosong. Seragam mereka sama. Mata mereka menatap Reno. Dan di antara mereka, berdiri satu sosok yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri, versi yang lebih tenang. Lebih patuh, versi yang sudah menerima shift. "Aku capek melawan," kata sosok itu dengan suara yang sama persis. "Kamu juga akan begitu." Reno melangkah maju. Tangannya gemetar, tetapi matanya tajam. "Kalau aku harus hilang," katanya, "aku tidak akan menyerahkan diriku secara sukarela." Lorong bergetar. Lampu pecah satu persatu. Dan untuk pertama kalinya sejak gedung itu berdiri, sistem jaga terganggu. Lorong itu tidak lagi utuh. Lampu-lampu yang tersisa menyala tidak serempak, berkedip dengan jeda yang salah, seolah waktu di setiap titik berjalan sendiri-sendiri. Reno berdiri terengah, kepalanya masih berdengung, akibat gemas suaranya sendiri yang menolak. Sosok-sosok penjaga malam di lorong tidak bergerak. Wajah mereka membeku, seperti gambar yang tertahan di layar rusak. Versi lain dari Reno, yang berdiri beberapa langkah di depan, menurunkan kepalanya perlahan. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya, bukan marah, melainkan heran. Ini tidak pernah terjadi. Hadi terjatuh ke lantai. Tangannya gemetar hebat. Keriput di wajahnya semakin jelas, seperti tahun-tahun yang dipadatkan dalam satu malam. Gedungnya bergolak. Katanya terbata. Sistemnya tidak dirancang untuk penolakan. Bagus menatap sekeliling. Mereka tidak melihatku." Reno menoleh cepat. Benar. Sosok-sosok di lorong menatap lurus ke arah Reno dan Hadi, tetapi pandangan mereka melewati Bagus, seolah Bagus tidak ada. Bagus mengangkat tangannya, melambai tepat di depan wajah salah satu sosok. Tidak ada reaksi. "Namaku," kata Bagus pelan, "hilang dari jadwal." Reno teringat papan jadwal lama. Nama-nama yang pudar. Nama-nama yang dicoret. "Mereka tidak membunuh," gumam Reno. "Mereka menghapus." Versi lain Reno melangkah mundur satu langkah. Wajahnya mulai bergetar, seperti gambar yang hampir pecah. "Kamu merusak alurnya," katanya. "Sekarang harus ada penyesuaian." Lorong berubah. Dinding yang tadinya beton berubah menjadi rak arsip tinggi. Ribuan arsip berdebu berjajar, masing-masing bertuliskan nama. Hadi bangkit tertatih, matanya membesar. Itu arsip penjaga. Sebuah arsip jatuh ke lantai, terbuka sendiri. Nama di sampulnya, Hadi Santoso. Isinya bukan dokumen kerja, melainkan potongan hidup, foto rumah lamanya, akta kelahiran, surat nikah, kartu keluarga. Semua berubah warna menjadi abu-abu, seperti fotokopi lama yang terlalu sering dipakai. Bagus menemukan satu arsip lain. Tangannya gemetar saat membukanya. Arsip itu hampir kosong. Hanya ada satu kertas. "Bagus Arianto, status, tidak terdaftar." "Itu artinya apa?" tanya Bagus. Suaranya nyaris hilang. Hadi menutup arsipnya sendiri. "Artinya, kamu sedang dihapus." Pelan-pelan, tanpa rasa sakit. Reno mencari namanya. Ia menemukannya. Arsip itu tebal. Sangat tebal. Namun saat dibuka, halaman demi halaman kosong. Di halaman terakhir, tertulis satu kalimat. "Pengganti siap." Versi lain Reno berdiri di ujung lorong arsip. "Gedung ini membutuhkan kesinambungan," katanya tenang. "Satu penjaga untuk setiap malam. Dan kalau tidak?" tanya Reno. Lorong arsip mulai runtuh. Rak-rak roboh seperti domino. Arsip-arsip beterbangan, lalu terbakar menjadi abu sebelum menyentuh lantai. "Kalau tidak," jawab sosok itu, "gedung akan memilih sendiri." Tiba-tiba Bagus jatuh terduduk. Wajahnya kosong. "Reno," katanya pelan. "Aku lupa wajah ibuku." Reno berlutut di depannya. Dadanya sesak. "Dengarkan aku. Sebutkan namamu." Bagus membuka mulut. Tidak ada suara. Ia mencoba lagi. Tetap kosong. Di dinding belakang mereka, tulisan muncul, seolah diukir oleh tangan tak terlihat. "Yang tidak terdaftar akan dikeluarkan." Pintu darurat di ujung lorong terbuka. Di baliknya, terlihat kabut putih. Sunyi. "Jangan biarkan aku pergi seperti ini," kata Bagus. "Aku bahkan tidak tahu siapa aku." Reno berdiri perlahan. Ia menatap versi dirinya. "Kalau gedung butuh penjaga," katanya, "ambil aku. Tapi lepaskan dia." Versi lain Reno tersenyum tipis. "Kamu belum paham. Yang bertahan bukan yang menawarkan diri." Kabut di pintu darurat bergerak. Menarik. Bagus mulai terangkat perlahan,
Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke arah pintu. Hadi berteriak, suaranya parau. "Reno, jangan biarkan sistem memilih." Reno mengepalkan tangan. Di hadapannya ada dua kenyataan. Melawan berarti kehilangan seseorang. Diam berarti kehilangan semua. Dan gedung itu menunggu keputusan. Kabut di pintu darurat bergerak semakin kuat. Bagus terangkat setengah meter dari lantai. Kakinya menggantung, tubuhnya kaku, seperti boneka yang talinya ditarik dari atas. Wajahnya kosong, tetapi matanya menatap Reno dengan sisa kesadaran yang rapuh. "Reno," suaranya terdengar patah, bukan keluar dari mulutnya, melainkan langsung dari dalam kepala Reno. "Kalau aku keluar, aku masih hidup kan?" Reno tidak langsung menjawab, karena ia tidak tahu. Hadi memegang lengan Reno dengan tenaga terakhirnya. Kulit tangannya dingin dan kering, seperti menyentuh benda mati. "Dengarkan aku," katanya cepat. "Yang keluar tidak kembali utuh, tapi yang tinggal, tidak kembali sama sekali." Versi lain Reno berdiri tenang di tengah lorong yang runtuh. Rak arsip telah lenyap, menyisakan ruang kosong seperti aula tanpa ujung. "Keputusan harus diambil," katanya datar. "Sistem sudah terlalu lama menunggu." Reno melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menariknya ke bawah. "Gedung ini tidak hidup," kata Reno. "Ia hanya meniru kebiasaan manusia. Kalau tidak ada yang patuh, ia akan berhenti." Sosok itu menggeleng pelan. "Tidak, gedung ini tidak hidup karena ia tidak pernah mati." Kabut tiba-tiba berhenti. Bagus terhenti di udara, tepat di ambang pintu. Tulisan baru muncul di dinding, lebih besar, lebih tegas. "Satu masuk, satu keluar." Hadi terduduk lemah. Nafasnya tersengal-sengal. "Begitulah caranya," katanya. "Sejak awal, selalu ada yang menggantikan." Reno menatap Bagus. Lalu ia menatap Hadi. Dan akhirnya, menatap dirinya sendiri. Versi lain Reno kini berdiri sangat dekat. Wajah mereka hanya berjarak satu lengan. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada ancaman. Hanya kepastian. "Aku adalah kamu," kata sosok itu. Versi yang memilih bertahan. Reno menutup matanya sesaat. Ia teringat rumahnya. Jalan sempit menuju kontrakan. Bau kopi di pagi hari. Hal-hal kecil yang selama ini terasa biasa. Ia membuka mata kembali. "Bagus," katanya pelan tapi tegas. "Dengarkan aku. Kalau kamu keluar, jangan mencoba kembali. Jangan pernah menyebut tempat ini." Bagus menelan ludah. Air mata mengalir tanpa suara. Aku tidak ingat banyak hal lagi." "Cukup ingat satu," jawab Reno. "Namamu. Pegang itu." Reno melangkah maju, berdiri tepat di bawah Bagus. Ia mengangkat tangan dan mendorong Bagus ke arah pintu darurat. Kabut menyelimuti Bagus seketika. Tubuhnya menghilang, seperti ditelan cahaya putih yang dingin. Pintu darurat menutup dengan sendirinya. Sunyi. Tidak ada suara alarm. Tidak ada teriakan. Hanya Reno dan Hadi yang tersisa. Tulisan di dinding berubah. Keseimbangan dipulihkan. Versi lain Reno tersenyum. "Pilihan yang rasional," katanya. "Sekarang giliranmu." Reno merasakan sesuatu berubah di dadanya. Bukan rasa takut, melainkan kehampaan yang rapi. Jam dinding yang entah dari mana kembali berdetak. Pukul 2. Pukul 21. Hadi memandang Reno dengan mata basah. "Begitulah aku dulu," katanya. "Aku juga melihat temanku keluar." Reno menoleh. "Dan Bapak tetap di sini." Hadi mengangguk pelan. "Karena aku percaya, seseorang harus menjaga agar yang lain bisa pulang." Lorong mulai kembali ke bentuk semula. Beton, lampu, pintu-pintu tertutup. Seragam Reno terasa lebih pas di tubuhnya. Di saku dadanya, terdapat kartu identitas baru. Reno Prasetyo, penjaga malam. Reno menatap kartu itu lama. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia hanya bertanya satu hal yang paling menyakitkan. "Kalau suatu hari aku lupa siapa aku, apakah ini masih disebut hidup?" Versi lain Reno mulai memudar. "Tidak," jawabnya, sebelum lenyap. Tapi gedung ini tidak membutuhkan kehidupan. Lampu lorong menyala stabil. Shift malam berlanjut. Dan jauh di luar sana, Bagus terbangun di pinggir jalan raya, saat matahari mulai terbit. Ia selamat. Namun ketika seseorang bertanya namanya, ia harus berpikir sangat lama sebelum bisa menjawab. Jam dinding menunjukkan pukul 2.17. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lorong yang berubah bentuk. Gedung itu kembali seperti tempat kerja biasa. Beton kusam, lampu putih dingin, dan suara dengung listrik yang monoton. Justru itulah yang paling menakutkan. Reno duduk di kursi pos jaga,
menatap buku laporan malam yang terbuka di depannya. Tangannya bergerak otomatis, menulis dengan rapi. Pukul 2.15, kondisi aman. Tidak ada kejadian. Tulisan itu bukan bohong. Karena bagi gedung ini, apa yang terjadi sebelumnya bukan kejadian. Itu hanya proses. Hadi tidak lagi duduk di seberangnya. Kursinya kosong. Namun Reno tahu, Hadi belum pergi. Belum bisa. Ia menemukan Hadi di lorong gedung C, tempat pertama semuanya dimulai. Pria tua itu berdiri menghadap dinding, seperti biasa, tetapi tubuhnya kini terlihat lebih transparan. Cahaya lampu menembus sebagian bahunya. "Bapak belum keluar," kata Reno. Hadi tersenyum tipis. "Aku sudah lama tidak berada di sini sebagai manusia." Reno diam. "Kamu ingin tahu kebenaran terakhir?" tanya Hadi. Reno mengangguk. "Gedung ini dulu rumah singgah," lanjut Hadi. "Tempat orang-orang bekerja keras, bergantian shift, saling menggantikan tanpa pernah benar-benar pulang. Lama-kelamaan, tempat ini belajar satu hal dari manusia." Hadi menoleh perlahan. "Bahwa selalu ada orang yang bersedia tinggal. Asal yang lain bisa pergi." Reno merasakan kata-kata itu menetap di kepalanya, berat dan dingin. "Mereka tidak memanggil kita," kata Reno. "Kita datang sendiri." Hadi mengangguk. "Dan setiap yang datang, meninggalkan sedikit dirinya." Jam berdetak lagi. Pukul 3. Langkah kaki terdengar dari luar gedung. Reno menoleh. Seorang pria muda berjalan ragu memasuki halaman. Seragam proyeknya masih baru. Wajahnya lelah. Matanya kosong oleh keinginan pulang cepat. Reno mengenali tatapan itu. Tatapan dirinya dulu. Pria itu mendekat ke pos jaga. "Pak, ini jalan keluar ke kota ya? GPS saya tiba-tiba mati." Reno berdiri. Untuk sesaat, ia ingin berteriak, memperingatkan, menyuruh pria itu pergi secepat mungkin. Namun ia teringat bagus. Terbangun di pinggir jalan. Hidup, meski kehilangan sebagian dirinya. Reno menarik napas panjang. "Kalau kamu lewat sini malam-malam," kata Reno tenang, "kamu bisa lupa arah pulang." Pria itu tertawa kecil. "Ah, masa sih?" Reno menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu tetap mau lewat," lanjutnya, "jangan berhenti. Jangan menoleh. Dan apapun yang kamu dengar, jangan jawab." Pria itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Terima kasih, Pak." Ia pergi. Langkahnya menjauh. Tidak ada kabut. Tidak ada cahaya aneh. Untuk pertama kalinya, gedung itu tidak menarik seseorang masuk. Hadi memandang Reno lama. "Kamu mengubah caranya." Reno menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya tidak sepenuhnya patuh." Hadi tersenyum. Tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan cahaya lampu. "Kalau begitu," katanya sebelum lenyap, "mungkin suatu hari, shift ini benar-benar berakhir." Pagi datang. Jam menunjukkan pukul 6. Shift malam selesai. Reno berdiri di depan gerbang besi yang kini terbuka. Di luar, jalanan biasa. Kendaraan melintas. Matahari naik perlahan. Ia bisa keluar. Ia tahu itu. Namun ia tidak melangkah. Karena sekarang ia mengerti. Penjaga malam bukanlah orang yang terjebak. Melainkan orang yang memilih tetap sadar. Agar yang lain tidak perlu tinggal. Reno kembali ke kursinya. Membuka buku laporan. Menulis satu kalimat terakhir. Pukul 6, shift selesai. Semua aman. Lampu pos jaga tetap menyala. Gedung itu diam. Dan di antara ribuan orang yang pulang dengan selamat, tidak ada yang tahu bahwa satu orang tidak pernah benar-benar pulang.